Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97 dan juga 98. Masih disiarkan tentunya dari Masjid Al-Ihsan ya, Komplek Asrama Polri di Cipinang, dan juga ibu-ibu di sini ya sudah setia sejak pagi untuk bisa hadir di sini ya Bu ya. Betul. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran seperti yang saya sampaikan juga bahwa kita akan menyimak langsung kajian tafsir mengenai ayat tersebut. Untuk itu sudah hadir bersama kita Gus Mahrus Iskandar. Fadol Gus. Terima kasih. Ini saya manggilnya Ustadz David Khalid. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ba'du tahiyyah. Terima kasih alhamdulillah kepada MC Ustadz David Khalid serta qari yang telah membacakan ayat ini dengan indah dan suara merdunya, serta seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Ihsan yang insya Allah kebaikannya di dunia dan di akhirat, kebaikannya hidup kita dari saat ini hingga nanti yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melihat berseri-berseri kita semua di sini wajah para jamaah, ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana optimisme kita dalam hidup. Tidak boleh kita merasa pesimis akan apa yang kita lalui. Dua ayat yang tadi alhamdulillah telah dibacakan dengan sangat merdu dan sangat indah, serta sangat hikmah sekali merasuk di dalam hati. Menjelaskan bahwa ayat ini mempunyai dua pesan yang tersirat. Yang pertama adalah ayat ini memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Berlindung dari bermacam-macam godaan syaitan.
Di sini dijelaskan dua godaan setan yang besar. Dua godaan setan ini yang harus beliau ingat. Karena kalau mempacu dengan ayat sebelumnya, di sini adalah beliau diajak berdebat dari kafir Makkah. Beliau diajak berdiskusi oleh orang-orang yang tidak senang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allah memerintahkan, waqul, katakanlah, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Rabbi. Ini kalau bahasa santri, Rabbi di sini Tuhanku. Cuman iaknya dihilangkan untuk mempermudah membaca. Rabbi, wahai Tuhanku. A'udzubika min hamazati syayatin. A'udzubika min hamazati syayatin. Saya berlindung, ya Allah, bika hanya kepadamu. Dari apa? Min hamazati syayatin. Dari hamz ini, kalau bahasa Arabnya, lughahnya ini artinya daf'un, tahrik. Dari dorongan, dari gerakan, dari semua pemicu. Pemicu apa? Asyayatin. Ini subjeknya. Godaan-godaan yang memicu dari setan. Kalau di tafsir Razi dikatakan ada dua godaan-godaan setan kalau dari ayat ini. Yang pertama adalah bisikan-bisikan. Nah, kalau bahasanya was-was. Makanya kalau dalam kitab tasawuf, kita ini ada dua pendamping. Kalau kata baginda Nabi besar Muhammad SAW di kitab Ihya, di kitab Minhaj karangan Imam Ghazali mengatakan bahwa setiap manusia ini ada dua pendamping. Ada berapa, Bu? Yang pertama ini yang baik atau disebut mulhim, ilham. Nah, ilham itu apa? Yang menunjukkan ke arah kebaikan. Jadi apa-apa yang baik itu dari mana? Dari malaikat atau angel, guardian angel. Ini kalau ada yang namanya angel jangan pipinya jadi merah, jangan. Ya. Guardian angel, malaikat pelindung kita yang mengarahkan kita kebaikan. Tapi ada sisi satu yang tidak baik yang disebut waswis. Muwaswis atau kita dengarnya was-was. Kalau bahasa Indonesianya was-was. Nah, was-was itu dari bahasa Arab. Was-was itu bikin gelisah apa tidak, Bu? Gelisah. Bikin gelisah, enggak ada was-was sore saya senang, saya was-was. Enggak ada. Kenapa saya ibu tersenyum? Karena saya lagi was-was. Was-was kenapa? Suami saya nggak pulang-pulang, saya seneng kata. Nggak ada kayak gitu. Was-was itu di mana-mana gelisah. Kalau anak sekarang gelisah gundah. Gulana, sedih, bagaikan ditinggal kekasih. Itu was-was. Was-was ini muwaswis. Muwaswis ini siapa? Setan. Setan ini muridnya iblis, sengaja diutus oleh iblis. Setan itu adalah tentara-tentaranya iblis. Yang tadi saya sampaikan, iblis di sini ada dua. Ada iblis yang berbentuk asli jin dan ini yang kedua yang bahaya. Apa? Iblis yang berbentuk manusia. Yang sengaja iblis mencari musuh-musuh kita. Di kitab tafsir dijelaskan, a'udzubika min hamazati syayatin di sini. Yang kedua ini yang bahaya. A'daih kalau kata hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Musuh-musuhnya diturunkan. Musuh-musuhnya bentuk apapun yang dia membuat dia jadi jauh dari Allah akan diturunkan. Akan diberikan, akan sengaja digencarkan, diserang, dimakjelepkan. Makjelep itu maksudnya apa? Makjelep itu didorong-dorong pokoknya. Iya, dibuat bagaimana orang tersebut jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Makanya ini Bapak Ibu gampang. Pernah sahabat menanyakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mahwal itham mahwal bir. Ya Rasulullah, buruk itu apa, baik itu apa sih ya Rasulullah? Simpel apa kata beliau? Al-birru mayat ma'anna qalbuk. Kebaikan adalah yang membuat hatimu tenang. Wa qarbu ila rabbik. Dan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ibu-ibu, kalau tenang, seneng itu berarti baik. Kalau ngambil uang suami di kantongnya agak dak-dikduk, nah itu berarti nggak baik. Ya, atau ngintip HP suaminya atau dipegang minta HP-nya sama istrinya dak-dikduk, nah itu berarti ada yang nggak baik. Nah, ya, ini semua yang baik
akan mendekatkan kita kepada Allah dan membuat hati kita tenang. Wal itham, dan yang tidak baik yang membuat dosa adalah mahtazza qalbuk, yang membuat hatimu bergetar dak-dikduk seperti mau perang. Makanya nih Bapak Ibu, ibu-ibu nih khususnya, kalau lagi suami di luar, doain yang baik. Jangan sampai kena godaan setan. Bapak lagi kerja, bapak lagi cari nafkah, doakan. Doakan supaya bapak datang dengan selamat, bapak datang dengan baik, bapak dalam keadaan sehat walafiah. Karena kalau tidak ibu-ibu yang mendoakan, siapa lagi? Masa yang doain tetangga? Masa yang doain pembantu? Ya ibu-ibu istri ya. Inilah salah satu contoh agar kita terhindar dari musuh terbesar. Karena musuh terbesar ini yang akan diutus adalah bentuk manusia, bentuk orang, bentuk makhluk hidup, dan juga bentuk nyata di kehidupan dunia. Salah satunya apa tadi juga disebutkan? Handphone, teman, lingkungan. Kalau mengarahkan kepada tidak baik, maka kita harus sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ayat ini menjelaskan wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Berlindunglah kepada Allah dari apa? Dari mereka yang bentuk-bentuk nyata yang tadi saya sampaikan. Bentuk nyata secara makhluk, bentuk nyata di dunia, dan bentuk nyata yang hadir dalam diri kita. Apa itu? Adalah nafsu kita. Dan nafsu yang paling bahaya adalah an-nafsu ammarah, yang mana kita tahu inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu akan mengarahkan, mendorong, memerintahkan kita, menjerumuskan kita akan kejelekan. Nafsu apa ini? Yaitu hawa nafsu. Karena tidak semua nafsu jelek, ada nafsu yang baik, yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang bawa kepada ketenangan. Kembali kepada diri kita. Apakah kita siap melawan godaan-godaan syaitan? Apakah kita siap memusuhi syaitan-syaitan? Kembali kepada diri kita dan perbanyaklah berdoa. Inilah yang bagaimana beliau Rasulullah SAW, kenapa beliau setiap doa. Ini saya baca di sebuah hadis. Beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri karena kalau terlalu banyak duduk saya kelihatan gendut. Emang aslinya gendut. Ini beliau membaca doa setiap habis sholat, yang mana dianjurkan memang oleh beliau agar dijauhkan dari godaan syaitan. Yang pertama, ketika habis sholat beliau membaca seperti kita tahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah itu baca astaghfirullahaladzim dan Allahu Akbar, dan juga baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ada satu doa yang beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan wa min nafthihi wa min nafkhihi. Ini disampaikan kepada para sahabat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya hamaz itu? Hamaz itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Kalau nafas itu apa ya Rasulullah? Nafas itu adalah godaan-godaan yang datang kepadamu dari depan, belakang, samping, kanan, kirimu. Kalau hamaz itu, kalau nafas itu apa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, nafas itu adalah kesombongan, sifat sombong yang dibawa oleh syaitan yang dimasukkan kepada dirimu. Maka Bapak Ibu, ini adalah godaan-godaan besar yang kita harus jaga dalam diri kita. Bagaimana syaitan tidak akan berhenti. Bahkan di hadis lain Rasulullah pernah duduk dengan dua orang. Dua orang ini saling mencela. Ini biasanya ibu-ibu yang suka gosip. Nah, gosip itu singkatan. Apa? Ghibah oisip. Nah, ini hati-hati. Beliau apa membacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kalau ada yang suka gosip, bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan dilempar tapi Bu, ntar Allahu Akbar dilemparin nanti. Ya. Semoga kita semua terlindung dari godaan-godaan syaitan, dan semoga kita semua dijauhkan dari musuh-musuh nyata kita, dan jadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti sekalipun berdoa, dan jangan pernah sekalipun berhenti untuk ta'awudz. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan, setiap kegiatan apapun yang baik, sebelum mengucap basmalah, ucaplah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita berlindung dari semua hal-hal yang buruk menimpa kita. Yang buruk itu bukan hanya tentang dosa saja, tapi buruk dari musibah, tapi godaan secara musibah,
Buruk itu dari mana saja bisa datang. Dan tadi saya sampaikan, bisa setan bentuk dalam secara batin, ada juga setan yang akan menyuruh bentuk-bentuk secara manusia, secara harta, godaan-godaan yang terlihat dari makhluk-makhluk yang nyata. Maka insya Allah kita semua jamaah Majelis Ta'lim Al-Ihsan benar-benar beribadah kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Maka jamaah Majelis Ta'lim Al-Ihsan benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjamba Allah dan jauh dari godaan-godaan syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tadi kan Gus mengatakan bahwa sebenarnya sebelum ini ya, Gus mengatakan kepada saya bahwa Mas David, sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Itu ada di dalam Al-Quran, betul ya Gus ya? Betul, itu dalam ayat Al-Quran ada. Inna kaidasyaitani kana dha'ifah. Lemah. Ini setan apa? Setan yang berbentuk tidak terlihat. Golongan jin yang was-was. Karena kita punya pendamping tadi, guardian angel. Tergantung kitanya mau bagaimana. Tergantung kitanya mau mendekatkan diri kepada Allah apa tidak. Abah Yai kami almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ selalu mengingatkan, apapun yang kamu lakukan, yakin, berusahalah karena Allah. Ketika kita minta kepada Allah, fadhkurullah yadhkurkum. Kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. In tansurullah yansurkum. Jika kita menolong dalam jalan Allah, niat karena Allah, maka Allah akan menolong kita. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Ibu mau ditolong apa enggak? Mau rezekinya lancar apa enggak? Nih bapak-bapak pingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah apa tidak? Bukan nambah sakinah, bukan nambah mawaddah, bukan nambah rohmah. Ya. Tapi benar-benar sakinah mawaddah warahmah. Apa bagaimana? Maka jauhkanlah dari berbagai macam godaan syaitan, semuanya niatkan karena Allah. Tadi inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan syaitan itu lemah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus Mahrus Iskandar yang sudah memberikan ilmunya kepada kita tadi ya. Surahnya surah apa Bu tadi? Al-Mu'minun. Ayatnya berapa? Ayo. 9 berapa? 97 sama 97 98. Biasanya suka doa gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hamazati sayyitin wa na'udzubika an yahdurun. Itu selalu kita baca doa gitu ya Bu ya. Ya, minta perlindungan kepada Allah karena kita manusia lemah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan simak tafsir dari surah At-Taubah bersama dengan guru kita Kiai Haji Nurul Badrutaman. Tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.